kajian pada Bisa. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah, dan tentunya nikmat kesehatan yang insya Allah Allah berikan kepada kita hari ini sehingga hati kita tergerak untuk hadir pada majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna yang atas perjuangannya membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai dengan hari ini kita sebagai umatnya dapat merasakan manisnya ilmu, manisnya kebaikan-kebaikan yang beliau contohkan dalam sunnah-sunnahnya yang mulia sebagai tuntunan hidup kita yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan kepada Rasulnya dan sunnah yang dibawa oleh Rasulnya. Sebagaimana kita pada hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan bersama-sama kajian fikih tentang hukum waris. Sebagaimana sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang fikih darah wanita ya. Ya insya Allah akan disampaikan materinya oleh Ustazah Aini Aryani yang sudah hadir bersama kita semua di sini. Baik, ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan. Iya, Bima Pibilung ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Tiara selaku MC. Marilah kita buka kajian pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang akan disampaikannya. Baik, susunan acara pada kajian hari ini yaitu pembacaan tilawah, kemudian dilanjutkan penjelasan materi, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya seperti biasa. Selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi materi, marilah kita dengarkan pembacaan tilawah yang insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Lulu. Mbak Lulu sudah hadir ya? Insya Allah akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 11. Kepada Mbak Lulu dipersilahkan. Mbak Lulu sudah hadir? Sudah Mbak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم.
Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas telah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Tiara. Alhamdulillah, Taib. Terima kasih Mbak Lulu atas pembacaan tilawahnya. Insya Allah kita akan langsung masuk ke agenda inti kita, pembacaan materi, penyampaian materi oleh Ustadzah Aryani yang insya Allah akan disampaikan sampai pukul 8.30 ya, atau maksimal 8.45 boleh. Kepada Ustadzah Aini, tafadhol dipersilakan Ustadzah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah dapat berjumpa kembali. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi tentang fikih waris. Di bulan atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fikih waris jilid 1 ya, part 1 gitu. Di mana kita pernah membahas tentang beberapa hal yang menyimpang dalam pembagian warisan di Indonesia. Dan pada hari ini kita masuk ke fikih warisnya langsung. Sebetulnya kalau kita mau bicara tentang fikih waris secara lengkap gitu kan, siapa saja ahli warisnya, bagaimana cara membaginya, studi kasusnya, apa saja warisan yang perlu dibagi, itu sebetulnya minimal 6 sesi jamaah sekalian. Tapi di sesi kali ini, walaupun ini adalah sesi terakhir tentang waris, gak apa-apa, kita langsung masuk ke intinya saja tentang arkanul irsi, rukun waris. Rukun waris itu adalah unsur-unsur yang harus ada dalam pembagian warisan. Kalau ada satu unsur saja yang tidak tersedia, satu unsur saja tidak available, maka kita tidak bisa bagi waris. Satu unsur saja tidak available, kita nggak bisa bagi waris. Yang pertama adalah pewaris, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah ahli waris. Ya, kalau ada orang meninggal dunia tapi punya harta dan tidak punya ahli waris, itu nggak bisa dibagi waris. Nanti negara yang akan menentukan ini hartanya akan dikemanain gitu kan. Begitu juga kalau ada orang meninggal dunia, dia punya ahli waris banyak tapi tidak meninggalkan harta, ya nggak bagi waris lah, kan yang mau dibagi waris hartanya gitu. Atau ada orang punya ahli waris banyak, punya harta banyak, tapi dia belum meninggal. Ya, berarti juga belum bisa bagi waris. Karena di antara rukun waris adalah pemilik harta itu harus sudah meninggal dunia. Kalau orang yang memiliki harta tidak meninggal, maka hartanya nggak dibagi waris karena hartanya masih bertuan. Ya, baik. Kita akan bahas nomor 1 tentang pewaris. Yaitu apa saja yang akan kita bahas di dalam pewaris ini. Dalam pewaris ini kita akan membahas ketentuan-ketentuan yang ada dari sisi seorang pewaris ya. Kita masuk ke pengertiannya. Pewaris itu jangan sampai kita salah paham antara pewaris dengan ahli waris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia yang hartanya akan dibagi waris. Sementara kalau ahli waris itu yang akan menerima warisan. Jadi harus kita pahami jamaah sekalian. Kalau kita bicara pewaris, berarti orang yang meninggal dunia, yang hartanya akan dibagi waris. Nah,
Apa syaratnya seorang pewaris itu harus hartanya dibagi sesuai dengan aturan waris Islam? Syaratnya pertama, pewaris itu harus beragama Islam. Kalau misalnya ada orang meninggal dunia, dia tidak beragama Islam, ya berarti nggak usah dibagi waris sesuai aturan Islam. Atur aja sesuai dengan aturan warisnya dia, aturan agamanya dia gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah sudah wafat. Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia beragama Islam, maka dibagi waris. Kalau misalnya belum meninggal, ya nggak dibagi waris gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang suami meninggal dunia, lalu mau dibagi waris, ya yang dibagi waris itu hartanya almarhum saja. Adapun harta istrinya nggak dibagi waris. Kenapa? Ya istrinya kan masih hidup, jadi nggak dibagi waris gitu. Maka disinilah pentingnya memilah mana hartanya orang yang meninggal dan mana hartanya orang yang masih hidup. Walaupun mungkin mereka tinggal bersama, bahkan berbisnis bersama, tetap harus ditentukan mana hartanya dia dan mana harta orang lain. Kalaupun dia punya harta bersama antara harta suami dan istri, maka tentukan dulu mana harta suami dan mana harta istri. Jangan sampai ada harta orang yang masih hidup yang dibagi waris. Kemudian berikutnya lagi punya harta. Ini adalah syarat yang ketiga, pastinya. Kalau misalnya nggak punya harta, apakah dibagi waris? Enggak dong, nggak bisa gitu. Kalau misalnya yang ditinggalkan bukan harta tapi utang, dibagi waris? Enggak, enggak. Hutang itu enggak dibagi sesuai dengan aturan waris. Hutang itu ya dibayar oleh ya keluarga yang pengen aja gitu. Karena seseorang itu tidak bisa diharuskan, tidak boleh seseorang itu dipaksa untuk menanggung hutangnya orang lain, nggak boleh. Seorang istri yang ditinggal wafat suaminya tukang judi gitu kan, utangnya banyak, terus dikejar-kejar debt collector, itu nggak boleh tuh. Karena yang utang itu bukan dia, yang utang adalah almarhum suaminya. Ya, berarti ditagihnya ke suaminya gitu. Kalaupun ada seorang istri yang bersedia untuk membayarkan gitu ya, karena istrinya itu punya akses untuk mengelola harta peninggalan almarhum. Jadi nanti kalau ada seorang suami meninggalkan hutang dan dia juga meninggalkan harta, nah nanti sebelum bagi waris, hartanya dipakai dulu untuk bayar hutang. Jadi istrinya nanti yang mengakses harta peninggalan suaminya, lalu dari harta itu dia membayar hutang suaminya. Kalau masih ada sisanya, maka dia sisanya dibagi waris. Tapi kalau misalnya dia hutangnya 100 juta, harta peninggalannya cuma 50 juta, ya berarti nggak bisa dibagi waris. 50 juta untuk bayar hutang semuanya. Sisa yang 50 juta utangnya bagaimana? Siapa yang wajib untuk membayarkan? Tidak ada yang wajib membayarkan. Tapi kalau misalnya ada di antara ahli warisnya, dan itu sangat dianjurkan bagi ahli waris untuk sukarela membantu almarhum di alam kuburnya supaya tidak kena azab akibat hutang yang terbengkalai. Jadi ahli waris dianjurkan, disunahkan membayarkan hutang almarhum. Baik itu dari kalangan anaknya, atau pasangannya, atau siapapun. Nah, apa yang menjadi kewajiban seseorang sebelum dia meninggal dunia? Pada dasarnya kita semuanya ini adalah camat ya, calon wafat meninggal dunia, calon orang mati gitu. Dan kalau kita meninggalkan harta dan ahli waris, berarti kita juga calon pewaris sebetulnya. Nah, sebelum pada meninggal dunia, apa yang perlu kita lakukan supaya warisan kita tidak menjadi sumber konflik bagi anak keturunan dan ahli waris kita? Kita nyari duit dari pagi sampai sore, sampai malam untuk menabung supaya nanti kalau kita meninggal ada aset yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi sejahtera. Tapi kalau ternyata harta tersebut itu secara bagi warisnya tidak sesuai dengan aturan waris Islam, dan malah jadi sumber malapetaka, sumber konflik dan lain sebagainya. Nah, itu kan rugi di semua pihak gitu. Yang lebih rugi lagi siapa? Kita sebagai pewaris. Kan yang nyari duit kita, gitu kan? Anak keturunan itu kalau misalnya cuma bisa konflik doang, nauzubillah, nyarinya kagak, konfliknya iya gitu. Nah, maka supaya harta nanti yang akan kita tinggalkan di dunia ini tidak jadi sumber konflik bagi anak keturunan kita, maka kita diwajibkan melakukan 3 hal sebagai antisipasi. Pertama, kita disuruh belajar ilmu waris supaya kita lebih tahu untuk bisa bersikap
Saya mau menghibahkan sebagian harta saya kepada sebagian anak saya, boleh apa enggak ya? Saya boleh apa enggak melakukan ini dan itu? Nanti ahli waris saya siapa aja? Nanti ahli waris saya dapat berapa aja? Itu tuh penting gitu untuk kita ketahui. Nah, yang nomor 2 adalah mengajarkan pada ahli waris kita bagaimana membagi warisan sesuai dengan agama Islam. Kenapa harus pakai agama Islam? Karena di An-Nisa ayat 11 sudah ditentukan bagaimana pembagian waris. Di ayat ke-12 juga, di ayat ke-13 juga. Jadi An-Nisa 11, 12, 13 itu semuanya tentang waris. Lalu ditutup di ayat 14, ancaman bagi mereka yang tidak mau membagi warisan sesuai dengan aturan Islam. Apa yang Allah sampaikan di An-Nisa ayat 14 itu? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang tidak mau membagi warisan sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan yang Allah wasiatkan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya dan baginya adalah azab yang menghinakan. Jadi bagilah harta itu dengan cara yang halal. Kita mencari harta dengan cara yang halal, kita meninggalkannya dengan cara yang halal, dan kita membagikannya pada anak-anak kita juga dengan cara yang halal. Berkah insya Allah untuk kita semua. Dan yang nomor 3, kewajiban kita sebagai pewaris adalah kita harus menghindari bom waktu, jamaah sekalian. Ada beberapa bom waktu alias hal-hal yang sering dilakukan oleh banyak orang sebelum meninggal dan dilakukan secara diam-diam tanpa kehati-hatian, tanpa antisipasi apapun, dan itu berujung pada sengketa. Apa saja bom waktunya? Silakan. Wasiat yang keliru, hibah tanpa saksi dan legalitas, berhutang diam-diam, harta yang samar-samar. Ini adalah 4 hal yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Contohnya wasiat yang keliru, silakan di slide yang berikutnya. Ini dia. Almarhum atau almarhumah berpesan agar sepeninggalnya nanti misalnya bikin wasiat. Wasiat itu kan ketentuannya di sesi yang sebelumnya kita sudah bahas. Wasiat itu punya ketentuan, tidak boleh wasiat itu diberikan pada calon ahli waris. Justru wasiat itu bolehnya pada selain ahli waris. Ahli waris nanti kan udah dapat dari jalur warisan. Sedangkan yang bukan ahli waris, kalau kita mau meninggalkan harta untuk mereka, itu dari jalur wasiat. Pada anak tiri, pada ponakan yang bukan ahli waris, pada cucu yang bukan ahli waris, pada ipar, pada mertua. Kalau kita sayang sama mereka ya kita tinggalkan tinggalkan wasiat gitu, bukan warisan. Tapi kalau pada anak kita, pasangan dan orang tua, itu pasti mereka dapat dan dapatnya dari warisan, bukan dari wasiat. Nah, hanya saja di Indonesia ini kita tidak punya undang-undang waris sehingga wasiat itu kadang-kadang dilakukan dengan cara melanggar aturan. Misalnya wasiatnya adalah harta peninggalannya almarhum hanya boleh, misalnya kata almarhum tuh, nanti harta saya hanya akan jatuh pada anak saya yang nomor 1, gitu kan. Anak nomor 2, 3 nggak usah. Nah, itu aturan main dari mana? Nggak boleh kayak begitu. Kemudian nomor 2, anak angkat dapat warisan. Nah, itu juga nggak boleh karena anak adopsi itu nggak bisa dapat warisan. Nanti anak adopsi kalau bisa dari wasiatnya aja. Hartanya dipesan agar tidak dibagi dengan aturan yang melanggar aturan. Ada orang sebelum meninggal bilang, nanti kalau saya meninggal dunia dibagi rata aja, semuanya kudu ikhlas. Itu namanya pemaksaan. Udah kalau mau meninggal, meninggal aja gitu kan. Tidak perlu dengan cara memaksa orang lain untuk ikhlas karena setiap orang kebutuhannya beda-beda. Jadi intinya misalnya ada almarhum lagi bikin wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia bagi warisnya sesuai dengan hukum Belanda aja. Nah, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena aturan waris itu harusnya dibagi sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Atau almarhumah membuat wasiat diam-diam. Ya, diam-diam disembunyikan, hanya akan dibacakan oleh pengacara nanti kalau dia udah meninggal gitu kan. Begitu dia meninggal, wasiatnya bikin jedar-jeder gitu kan. Ternyata seluruh hartanya diwasiatkan buat babysitternya semua yang jadi selingkuhannya. Ah, itu kan juga jadi masalah.
pada akhirnya terjadi perang gitu kan antara penerima wasiat dengan para ahli waris. Nah, jamaah sekalian, kita itu hidup di dunia itu lebih sebentar daripada masa tinggal kita di kuburan gitu kan, di alam kubur. Coba kayak misalnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal usia 43 tahun. Di alam kubur, beliau udah tinggal di alam kubur 800 tahun gitu. Kebayang nggak nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, para pahlawan kita meninggalnya di usia nggak nyampe mungkin 60 tahun. Tapi di alam kubur sudah ratusan tahun gitu kan. Nah, maka jamaah sekalian, jangan sampai kita tuh meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan konflik yang mana anak-anak kita tidak sudi mengirimkan Al-Fatihah buat kita orang tuanya gara-gara mewasiatkan harta yang menyakiti hati mereka. Ini kan nggak benar jadinya gitu. Ya bagaimanapun anak keturunan kita masih harapkan doa-doanya yang ikhlas buat kita. Jadi perlakukanlah harta kita dengan cara apa? Ya udahlah, kuserahkan hartaku ini pada Allah, biar Allah saja yang membaginya pada anak keturunanku sesuai dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Udah gitu, gitu aja harusnya. Baik. Contohnya lagi hibah tanpa saksi dan legalitas. Bikin hibah properti tapi tidak dinotariskan. Akhirnya terjadi pertengkaran antara penerima hibah dan calon ahli waris. Ini banyak terjadi. Kemudian ngutang diam-diam, ini juga sering terjadi gitu kan. Coba next slide terus Bu. Karena waktunya singkat, kita cepat aja ya maraton. Nah, kemudian berikutnya lagi contoh berhutang diam-diam. Next slide. Kalau misalnya almarhumah bikin hutang diam-diam, istrinya nggak dikasih tahu, anak-anaknya nggak dikasih tahu, gitu kan? Tiba-tiba datang penagih hutang, padahal warisannya udah dibagiin, baru dia datang debt collector. Padahal masing-masing sudah membagi harta warisannya almarhum, sudah pada dibeliin ini, dibeliin itu, baru datang debt collectornya, gitu. Nah, ini nih hal-hal seperti ini tidak pantas dilakukan karena menyulitkan diri sendiri. Di alam barzakhnya itu jadi kesulitan sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau dia di alam barzakh masih menanggung hutang, nah itu kan masih kena azab kubur tuh sampai ada yang ngurusin pelunasan hutangnya gitu. Jadi janganlah hutang diam-diam, kasih tahulah siapa gitu kan di antara keluarga kita. Nanti kalau misalnya mama meninggal dunia, tolong dibayarin utang mama, mama udah nyiapin dananya, tolong diurusin. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya lagi ada lagi contoh yang harta yang samar-samar. Harta yang samar-samar itu maksudnya nggak jelas ini hartanya siapa. Maka jamaah sekalian, dalam pembagian warisan itu yang paling ribet itu bukan mempelajari siapa dapat berapa dan bagaimana gitu. Tapi yang paling ribet itu adalah menentukan status kepemilikan harta. Apakah harta ini milik suami ataukah milik istri? Apakah ini milik anak? Apakah berapa banyak sahamnya suami di bisnisnya bareng temennya? Mana saham suami dan mana saham temennya? Nah, itu semuanya harus ditentukan gitu kan. Tidak boleh ada dalam pembagian warisan harta yang samar-samar. Harus dijelaskan dulu kedudukan status kepemilikan dan saham kepemilikannya. Baik, berikutnya lagi. Sekarang kita akan membahas tentang aturan dalam harta warisan. Dalam harta warisan dan ketentuannya itu ada aturan main, ya. Tidak semua harta itu dibagi waris. Ada aturan mainnya. Pertama, harta yang dibagi waris itu haruslah harta yang halal. Kalau almarhum pernah korupsi uang negara, lalu dia taruh di bawah kasurnya, ketemu 1 miliar in cash gitu kan, itu nggak boleh dibagi waris. Kembalikan pada negara. Nggak boleh dibagi waris, itu uang negara gitu. Kalau misalnya dia mendapatkan dari cara memeras orang lain, menipu, merampok, itu juga tidak boleh dibagi waris. Kembalikan pada yang berhak. Kalau dia punya peternakan babi, itu juga tidak boleh dimiliki. Tidak boleh diwariskan. Dia punya koleksi anggur, wine gitu ya, di basementnya ada tempat koleksi wine-nya dia gitu. Itu juga nggak bisa dibagi waris. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh memiliki anggur gitu, wine atau khomer. Maka harus halal. Kemudian yang kedua, harta yang diwariskan itu harus pernah dimiliki oleh almarhum saat masih hidup dan masih berstatus milik almarhum saat beliau wafat.
Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada harta yang datang setelah almarhum wafat, tapi tidak pernah diusahakan dan dimiliki sejak masih hidup, itu nggak dibagi waris. Contoh misalnya santunan kematian. Santunan kematian itu kan baru ada ketika orang itu meninggal. Nah, biasanya kalau ada orang meninggal, kita takziah, kita taruh duit di baskom berasnya, ya kan? Di baskom yang diisi beras, ditutupin sama kain. Kita taruh duit di situ. Anggaplah misalnya di baskom takziah itu ada uang 100 juta. Apakah 100 juta ini dibagi sesuai dengan ketentuan warisan, di mana anak laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan? Jawabannya tidak. Karena uang santunan itu bukan uang peninggalannya almarhum. Almarhum tidak pernah mengusahakan, tidak pernah mencari, dan tidak pernah memiliki selama masih hidup. Jadi itu dibaginya bagaimana? Ya bagi aja sesuai dengan kemaslahatan bersama. Bisa dipakai untuk biaya sekolah anak-anak yang ditinggal, bisa dipakai untuk biaya penguburan, bisa dipakai untuk jandanya bisa melanjutkan hidup bersama anak-anaknya, gitu kan? Ini silakan saja. Karena pada dasarnya santunan kematian itu kita niatkan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan agar bisa melalui kesedihan, gitu kan? Nah, jamaah sekalian, yang dibagi waris itu ya haruslah sesuatu yang pernah dimiliki dan masih dimiliki sampai meninggal dunia, gitu. Tapi kalau misalnya harta tersebut sudah berpindah ke pemilikan, misalnya saya pernah punya perhiasan nih, saya memiliki perhiasan itu saat saya meninggal dunia, ternyata perhiasan itu sudah pernah saya berikan pada anak saya. Saya ngasih anak saya gelang, kalung, cincin misalnya ya. Ya berarti semua perhiasan yang sudah pernah saya berikan pada anak saya, berarti tidak lagi saya miliki saat saya meninggal. Walaupun saya mencari duitnya, saya membelinya, tapi saat saya meninggal dunia, saya tidak lagi berstatus sebagai pemiliknya. Maka itu perhiasan yang sudah saya berikan pada anak saya tidak perlu dibagi sesuai dengan aturan waris. Kenapa? Karena bukan peninggalan saya lagi, bukan harta warisan saya lagi, bukan milik saya lagi. Dan catatan pentingnya adalah pemberian hibah saya pada anak saya tidak mengurangi jatah warisan anak saya yang saya kasih hibah itu. Jadi mendapatkan hibah tidak mengurangi jatah warisan. Itu aturan mainnya. Baik, berikutnya lagi sekarang adalah tidak tercampur. Nah, warisan, harta warisan yang dibagi waris itu, kalau misalnya masih bercampur kepemilikannya dengan orang lain, maka harus dipisahkan dulu kepemilikannya. Jadi kalau ada harta bersama antara harta suami dan harta istri, suami dan istri pernah membeli rumah, nyicil bareng-bareng, anggaplah rumah itu kepemilikannya 50-50. Lalu siapapun di antara mereka yang wafat, maka sahamnya mereka yang dibagi waris. Gitu. Jadi ya misalnya rumah itu pemiliknya suami dan istri nih. Suaminya meninggal duluan. Berarti 50% dari saham rumah tersebut itu dibagi waris. Yang dibagi waris cuma 50% dari rumah itu gitu loh. Ya, sedangkan kalau istrinya meninggal, ya udah cuman sahamnya istri aja yang dibagi waris, sahamnya suami mah enggak. Kecuali kalau dua-duanya meninggal di waktu yang bersamaan, barulah rumah tersebut 100% dibagi waris kepada ahli waris masing-masing. Ahli warisnya istri, ahli warisnya suami. Bisa jadi ahli warisnya suami dan istri itu sama, yaitu anak-anak mereka, tapi bisa jadi berbeda. Karena orang tua itu juga adalah ahli waris. Jadi seorang suami memiliki ahli waris anak-anak dan orang tuanya. Istri juga punya ahli waris anak-anak dan orang tuanya, gitu ya. Jadi dibagi secara berlapis masing-masing. Kemudian kalau itu tercampur dengan partner bisnis bagaimana? Ya ditentukan. Kalau partner bisnisnya masih hidup, ya berarti jangan dibagi waris hartanya partner bisnis ini. Yang dibagi waris hanya yang menjadi milik almarhum. Sahamnya almarhum saja. Nah, dan yang terakhir adalah tidak bisa dibagi waris harta warisan itu kecuali harta tersebut sudah dikeluarkan 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah hutang. Tadi kita sempat membahas hutang. Almarhum itu punya hutang, maka harta peninggalannya dipakai buat bayar utang dulu. Kalau masih ada sisanya, maka dipakai buat ngurusin pemulasaran jenazah. Ya, sesuai dengan kemampuan.
Nggak usah yang mewah-mewah sampai ke San Diego Hill kalau ternyata peninggalannya nggak banyak-banyak amat gitu kan. Kemudian wasiat kalau ada. Jadi kalau misalnya almarhum itu punya wasiat, nanti mobilnya papa tolong kasihkan ke masjid sebelah ya, misalnya. Ya udah, wasiat dulu. Tapi sekali lagi wasiat itu hanya boleh maksimal sepertiga dari total harta. Karena apa? Karena sisanya juga perlu untuk dibagi waris. Wasiat pada selain ahli waris hanya boleh maksimal sepertiga dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Baik. Kemudian alokasi harta mayit kita skip dulu. Tadi udah kita bahas ya. Langsung saja jamaah sekalian ke ahli waris. Kayaknya di ahli waris ini di saya belum ada. Mungkin ditutup dulu share screen-nya. Saya akan bahas di sini di materi ini tidak ada tentang ahli waris. Saya akan bahas secara tanpa slide ya. Gini jamaah sekalian. Tadi kan rukun waris itu ada 3 ya. Tidak bisa membagi warisan kecuali dipenuhi 3 hal. Yang pertama adalah adanya pewaris, yang kedua harta warisan, dan yang ketiga harus ada ahli waris. Kalau ada orang betul-betul sebatang kara sama sekali, atau keluarganya banyak tapi dia satu-satunya orang Islam. Nah berarti kalau di keluarganya dia cuma satu-satunya mu'alaf, orang Islam, ya berarti hartanya kan tidak bisa dibagi waris pada keluarganya. Karena keluarganya tidak beragama Islam seperti dirinya. Nah intinya kalau misalnya ada orang meninggal dunia lalu hartanya itu tidak ada ahli warisnya, maka dihandle oleh negara. Pertanyaannya, siapa sih yang berhak untuk menjadi ahli waris? Jadi ahli waris itu Bu nanti ada 2 macam. Ada ahli waris yang pasti dapat, yang dianggap sebagai pemain inti gitu kan, ahli waris inti. Sedangkan ahli waris yang kedua adalah pemain cadangan. Dalam arti dia para pemain cadangan itu ahli waris eksternal gitu kan. Dia bisa jadi dapat warisan, bisa jadi tidak. Para pemain cadangan ini, para ahli waris cadangan ini akan mendapatkan warisan kalau dalam daftar ahli warisnya pewaris itu tidak ada 2 pihak laki-laki. Yaitu ketika almarhum tidak memiliki anak laki-laki kandung atau keturunan laki-laki ya, nggak punya keturunan laki-laki, nggak ada anak laki, nggak ada cucu laki, dan tidak ada orang tua laki-laki. Tidak ada orang tua laki-laki itu maksudnya nggak ada ayah. Jadi kalau almarhum itu tidak punya ayah dan tidak punya keturunan laki-laki, maka nanti ada pemain cadangan yang masuk untuk mendapatkan warisan. Nah, pertanyaannya, siapa sajakah ahli waris inti yang pasti dapat warisan? Mereka ada 6 pihak. Yang pertama adalah anak laki-laki kandung. Yang kedua adalah anak perempuan kandung. Yang ketiga adalah ayah kandung. Yang keempat adalah ibu kandung. Yang kelima adalah suami sah. Yang keenam adalah istri sah. Tapi nomor 5 dan 6 ini pasti cuma ada salah satu, whether itu suami saja atau istri saja. Karena tidak mungkin seseorang itu meninggalkan suami plus istri. Yang meninggal laki atau perempuan kan gitu. Kalau yang meninggal itu laki-laki, berarti dia meninggalkan istri. Kalau yang wafat itu adalah perempuan, berarti dia meninggalkan suami. Intinya, yang pasti dapat warisan itu adalah anak kandung, orang tua kandung, dan pasangan yang sah yang masih hidup saat almarhum atau almarhumah meninggal dunia. Nah, jamaah sekalian, mereka semuanya adalah ahli waris dengan bagian masing-masing. Soal bagiannya mungkin nggak cukup waktunya ya, karena agak panjang. Bagian warisnya sekian, kalau sekian, sekian kalau begini gitu. Pemain cadangan itu banyak banget. Pemain cadangan itu misalnya saudara kandung, saudari kandung, saudara dan saudari seayah beda ibu, saudara-saudari seibu beda ayah, kemudian paman kandung, kemudian ponakan kandung, kemudian nanti ada lagi cucu kandung, kakek, nenek kandung, bahkan terakhir itu adalah sepupu kandung. Yang punya aturan main, sepupu yang mana, paman yang mana, ponakan yang mana, itu nanti ada penjelasan masing-masingnya. Intinya kalau misalnya selagi masih ada di situ di dalam daftar ahli waris, almarhum meninggal, punya anak laki-laki enggak? Punya. Ya sudah, semua cadangan lewat gitu kan. Karena total ahli waris itu ada 22 ahli waris. Yang pasti dapat tuh 6 tadi, sisanya 16 adalah cadangan.
Cadangan yang paling utama tuh bisa jadi cucu, bisa jadi kakek, bisa jadi saudara laki-laki. Kalau misalnya nih, almarhum punya anak laki-laki nggak? Punya anak laki-laki, tapi udah meninggal duluan. Dan adanya cucu sekarang, oh berarti cucu masuk gitu. Tapi kalau misalnya almarhum sama sekali nggak pernah punya anak laki-laki, almarhum meninggalkan istri dan satu orang anak perempuan gitu. Nah, berarti kan di sini nggak ada keturunan laki-laki dan nggak ada ayah, itu nanti pemain cadangan masuk. Berarti nanti sisa warisannya itu kepada saudara atau saudari kandungnya almarhum atau almarhumah. Nanti bisa masuk gitu. Intinya kalau punya anak laki-laki, pemain cadangan udah ketutup. Atau nggak punya anak laki-laki tapi ayahnya masih ada, itu juga pemain cadangan tertutup. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, barulah kemudian ahli waris cadangan bisa masuk ke dalam daftar ahli waris. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira rukun waris yang perlu kita ketahui dari mulai harta warisan, pewaris dan ahli waris. Dan ada pun hal-hal lain seperti perbedaan warisan hibah dan wasiat itu sudah kita bahas di sesi yang sebelumnya. Saya ingatnya begitu gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudah dibahas di sebelumnya atau tidak, tapi di memori saya kayaknya saya sudah pernah membahas itu. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan. Dan untuk aturan berapa-berapanya, waktunya sepertinya terbatas. Mungkin kita bisa bahas di waktu yang lain. Khawatir ibu-ibu nanti keburu harus mulai kerja gitu ya. Saya serahkan waktu dan media Zoom pada moderator kita, Mbak Tiara, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Aini atas materinya sangat bermanfaat, sangat bagus sekali gitu ya tentang hukum waris. Bagian kedua saya tadi terlewat, ternyata bagian satunya sudah disampaikan ya, agak kelupaan karena kesempatan sebelumnya kalau nggak salah sudah lama, sudah tahun lalu kalau nggak salah ya Ustazah. Baik, Taib, dari materi ini kita memahami, ibu-ibu, mbak-mbak Oktivilah sekalian, bahwa ternyata syariat Islam telah mengatur dengan sangat rinci gitu ya tentang fikih waris. Em, bahwa pada materi hari ini itu ditegaskan oleh Ustazah Aini, pentingnya setiap muslim itu memahami dan menyiapkan pembagian harta sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang mana persoalannya itu bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bisa menjadi persoalan di bagi si mayit di alam kubur gitu ya. Karena ilmu mawaris ini bukan sekedar hitung-hitungan bagian, tapi juga bentuk ketaatan dan tanggung jawab moral bagi kita semua untuk menjaga keadilan, keharmonisan, serta keberkahan harta yang ditinggalkan. Dengan menunaikan kewajiban pewaris secara benar, melunasi hutang gitu ya, juga tadi termasuk menunaikan wasiat dan membagi harta secara sesuai syariat, kita bukan hanya menunaikan hak sesama manusia, tapi juga menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang membawa ketenangan bagi pewaris dan keluarganya. Taib, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi ibu-ibu, mbak-mbak Oktivilah sekalian yang hadir, yang ingin bertanya, berkonsultasi gitu ya, baik dari pengalaman pribadi misalnya, atau pertanyaan lainnya bisa secara langsung. Kalau ingin langsung bertanya, bisa raise hand, atau juga mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau komentar, insya Allah nanti akan dibacakan satu persatu. Untuk pertanyaan pertama, Ustazah izin ini sudah ada yang bertanya, titip tanya dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Kak, mau tanya izin jika kondisinya suami wafat tanpa ada anak atau keturunan, ada rumah yang diberikan oleh orang tua suami baru secara lisan dan ibunya suami lebih dahulu meninggal dibandingkan suaminya itu. Apakah istrinya dapat warisan itu karena pihak suami tidak memberikan apapun kepada si istri yang ditinggal wafat suaminya ini? Rumah yang diberikan secara lisan itu adalah rumah yang ditempati oleh suami dan istri tersebut. Berarti kita tentukan status hartanya dulu, baru ngomongin dapat warisan atau enggak, itu dulu. Maka sebelum segala sesuatunya pasti selalu kita bahas status kepemilikan harta tersebut. Nah, tadi disampaikan sama beliau punya suami, saat suaminya beliau belum meninggal, itu pernah dapat hibah berupa rumah dari orang tuanya, gitu ya. Orang tuanya menghibahkan rumah untuk anak laki-lakinya, kemudian anak laki-laki ini menikah, punya istri, kemudian setelah diberikan rumah hibah itu meninggal suaminya ini. Nah, kalau secara Islam, hibah itu tidak harus pakai hitam di atas putih.
Ya kan? Zaman Nabi dulu nggak ada namanya sertifikat tanah, nggak ada. Notaris juga belum ada tuh orang berprofesi notaris, PPAT gitu kan, dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi kalau misalnya secara Islam memang seperti itu, kalau misalnya semua saudaranya itu ngerti aturan Islam dan mau legowo, ya pasti rumah itu dilepaskan gitu kan. Nah, kalau misalnya rumah itu dilepaskan dan dianggap sebagai miliknya almarhum si suami ini, berarti rumah itu dibagi waris. Dibagi waris kepada pada ahli warisnya si suami. Siapa saja ahli warisnya suami? Ya istrinya dan orang tuanya. Dalam hal ini misalnya orang tuanya suami tadi kan udah wafat duluan daripada suami gitu ya. Misalnya ada ayahnya enggak? Kan tadi yang dibilang meninggal duluan kan cuma ibunya tuh. Saya nggak tahu ayahnya masih ada apa enggak almarhum tuh. Misalnya si suami punya ahli waris siapa nih? Ada istri sama ayah. Ya berarti ahli warisnya ya dua orang itu. Istrinya dapat seperempat, sisanya buat ayah. Berarti rumah itu sahamnya seperempat buat istri, 3/4 buat ayahnya almarhum gitu kan. Tapi kalau orang tuanya almarhum nggak ada, ya berarti pemain cadangan masuk karena nggak ada anak kan. Berarti pemain cadangannya siapa? Saudara-saudari kandungnya almarhum. Ya berarti istri dapat seperempat, sisanya 3/4 itu ke saudara-saudari kandungnya almarhum. Kira-kira seperti itu. Nah, jamaah sekalian, masalahnya di zaman sekarang ini pemberian properti itu kan perlu ada surat menyurat. Kalau tidak, maka penerima hibah akan kesulitan mengklaim apa yang seharusnya menjadi haknya dia. Ya kan? Susah banget itu udah. Eh, kalau misalnya kata kata ayahnya almarhum, ah, enggak kok, saya nggak ngerasa ngasih ke anak saya cuma minjemin doang biar dia kagak ngontrak. Saya suruh aja anak saya tinggal di rumah saya yang tidak saya tempatin. Jadi itu milik saya, bukan milik anak saya. Jadi nggak usah dibagi waris. Istrinya atau jandanya anak saya nggak punya hak apapun atas rumah tersebut. Itu milik saya nggak ngerasa ngasih. Tuh kan, ya kan? Akhirnya istri nggak bisa mengklaim hak seperempat dari rumah itu akhirnya. Kemudian misalnya lagi abang-abangnya almarhum gitu kan merasa iya itu bukan miliknya almarhum tuh nggak ada hibah-hibahan nggak ada buktinya nggak ada saksinya nggak sah tuh hibah misalnya jadi masalah gitu. Jadi kalau yang tadi beliau tanyakan pastikan dulu apakah benar orang tuanya almarhum memberikan pada beliau kalau ada saksinya boleh di diminta untuk membacking gitu kan untuk membela apa yang menjadi haknya karena dalam hal ini istrinya dapat seperempat dari saham rumah tersebut, tapi agak sulit jika itu dibahas di pengadilan karena tidak ada hitam di atas putih. Itu salah satu bom waktu yang tadi saya sampaikan. Segera urus ke notaris kalau ada perpindahan kepemilikan berupa aset yang sangat berharga. Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Mbak Neni, kalau misal dia tidak punya anak laki-laki, tidak punya bapak, tapi ada cucu laki-laki, apakah saudara laki-laki tetap dapat? Kalau ada cucu laki-laki yang mewarisi, maka saudara laki-laki kalah posisinya. Tapi pertanyaannya cucu laki-laki yang mana nih? Cucu laki-laki yang mewarisi itu adalah cucu laki-laki yang datangnya dari anak laki-lakinya almarhum. Bukan cucu laki-laki yang datangnya dari anak perempuannya almarhum. Contoh misalnya, saya punya anak laki, sama saya punya anak perempuan juga. Anak laki-laki saya punya anak laki-laki, anak perempuan saya anak laki-laki. Di sini yang akan menjadi calon ahli waris cadangan saya adalah adalah cucu dari anak laki-laki saya, bukan cucu dari anak perempuan saya. Dari awal cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris saya, sama sekali bukan ahli waris. Gitu kan? Bukan ahli waris. Karena datangnya dari anak perempuan. Tapi kalau saya punya anak laki-laki, lalu anak laki-laki saya punya anak-anak, mau itu anaknya laki atau anak perempuan, semua cucu-cucu saya, mau cucu itu laki-laki atau perempuan, kalau itu datangnya dari anak laki-laki kandung saya, itu adalah calon ahli waris saya. Kalau ada seseorang punya anak laki-laki, tapi kemudian meninggal pada saat COVID kemarin, gitu kan? Tapi pada saat dia meninggal COVID itu, dia punya anak laki-laki. Berarti kan ini cucu buat si ibu tadi kan. Nah ini berarti nanti dialah yang akan menjadi ahli waris si ibu, si neneknya gitu. Kira-kira demikian ya. Ya kalau misalnya si nenek ini punya cucu laki-laki yang adalah anak dari anak laki-lakinya ya
ya saudara-saudari kandungnya almarhum lewat. Tertutup haknya. Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga sudah bisa terjawab. Ini ada pertanyaan lagi, selanjutnya pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya apakah diperbolehkan jika kondisi dua orang tua masih hidup dengan mempunyai beberapa anak, satu laki-laki dan sisanya perempuan. Kondisi anak laki-laki ini punya hutang sangat banyak dan sudah mempersulit segala pihak. Ibu mau membantu membayarkan hutang anak laki-laki. Tapi untuk menjaga hati anak perempuan yang lain, ibu mau membuat perjanjian. Hutang anak laki-laki dilunasi, tetapi ketika dua orang tua ini sudah tidak ada, anak laki-laki ini tidak mendapatkan warisan lagi. Kalau seperti itu, apakah diperbolehkan? Atau kalau diperbolehkan, hitungannya seperti apa? Wasiatnya tidak binding, tidak mengikat sama sekali secara hukum agama ataupun secara hukum hukum negara ataupun hukum agama, kecuali kalau mau dibahas dengan hukum Belanda. Kalau pakai hukum Belanda, semua macam wasiat, semua will itu selagi itu dinotariskan itu sah secara negara aja. Dan itu hanya berlaku di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan agama itu nggak berlaku. Artinya apa? Wasiat semacam itu tidak akan mengubah haknya anak laki-laki untuk mendapatkan warisan. Kalau misalnya orang tua tersebut ingin melegakan hati anak perempuannya, ya dari awal hibahkan saja selagi masih hidup. Beliau membayarkan hutang anak laki-laki dan sebagian harta yang lain dihibahkan pada anak perempuan. Gitu loh, dan itu lebih fair dan itu lebih adil gitu, daripada menjanjikan nanti kalau saya meninggal dunia anak laki-laki saya nggak akan dapat warisan karena udah dibayarin hutangnya nanti pada anak perempuan saya semua. Itu nggak bisa seperti itu. Karena apa? Anak laki-lakinya bisa menggugat nanti ke pengadilan dan gugatannya bisa diterima oleh hakim. Sebab apa? Sebab ketika dia dibayarin hutangnya oleh orang tua tidak lantas menutup hak warisnya dia. Dia bisa gugat nanti, dan yang jadi masalah nanti anak perempuannya. Jadi mendingan kalau ingin melindungi anak perempuan, haknya anak perempuan, menjaga hatinya, hibahin dari sekarang. Dok, sini, duduk sini. Abangmu itu punya hutang banyak, ibu punya duit banyak nih. Ya, abangmu utangnya 500 juta, ibu mau bayarin utangnya dia 500 juta. Tapi ibu juga punya duit simpanan nih, punya punya emas batangan nilainya 500 juta juga. Nih buat kamu emas batangan, nanti 500 juta cash buat abang kamu untuk melunasi utang. Itu lebih fair gitu loh. Sama-sama dihibahkan, sama-sama dalam bentuk hibah. Masing-masing diberikan hibah yang dengan nilai yang sama walaupun peruntukannya berbeda gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga sudah terjawab ya Mbak Heni Sulistiawati. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya? Bisa raise hand ataupun menulis di kolom chat. Tadi ada dari Mbak Oktaviana. Eh, Maaf, tadi ada miss satu bagian anak laki-laki kandung, ayah kandung, ibu kandung, suami sah, istri sah. Yang poin 2 apa ya? Anak laki kandung, anak perempuan kandung, ibu kandung, bapak kandung, suami, istri. 6. Istri. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi, Mbak-mbak, ibu-ibu, waktu sekalian? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup ya, Ustazah. Baik. Baik, Baik. Yang nutup Mbak Tiara apa saya? nanti kita ada pembacaan doa dari Ustazah ya. Oh, baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah kajian fikih hukum waris bagian kedua yang telah disampaikan oleh Ustazah Aini Aryani pada hari ini. Sebagaimana syariat Islam sudah memberikan ketentuan secara rinci tentang hukum waris, yang semoga insya Allah menambah ilmu
wawasan kita semua dalam hal pembagian warisan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan pada kajian pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Ustazah Aini, mohon perkenan untuk memimpin doa sebelum kajian ditutup. Kepada Ustazah Aini dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan kita rizki yang cukup, yang halal, yang berkah, dan kelak kita bisa meninggalkan harta yang tidak menjadi sumber konflik untuk anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini. Sampai jumpa di sesi kajian selanjutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, ibu-ibu, mbak-mbak, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit ibu-ibu semua. Ustazah. Izin di end, ibu-ibu.